Salam. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian bunyi firman Allah. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat video Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sedang asik memuji Tuhan atau tetap memuji Tuhan, dan video di depan Anda itu tepat pada saat Israel sedang diserang gila-gilaan oleh Hamas dengan mungkin 1.500 atau lebih rudal atau roket yang diluncurkan untuk menghantam Israel. Tetapi kemudian video ini, ketika saya temukan informasi dan melihat video ini, di mana Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan 3 orang di dalam video tersebut, mereka lagi main gitar, memuji Tuhan, Yerusalem, Sion, praise God, dengan bahasa Ibrani, saudara-saudara. Dan saya kemudian teringat Mazmur 23 yang saya bacakan tadi, bahwa gembala Raja Daud, gembala Raja Israel, gembala umatnya Tuhan adalah gembala yang luar biasa, bahwa dia mencukupkan kita dalam segala hal. Kalau saudara lihat di dalam Mazmur 23 itu ayat 1, 2, dan 3, kelihatan semuanya enak ya. Ada air tenang, ada rumput hijau, ada kesegaran jiwa. Ia menuntun ke jalan yang benar. Tapi mulai masuk ayat 4 dan ayat 5, ada lembah kekelaman di sana dan ada lawan di sana. Tapi yang menarik dari Mazmur 23 ini, lalu saya hubungkan dengan video yang sedang saya bahas ini, saya melihat bahwa lembah kekelaman itu adalah satu istilah di kalangan orang Yahudi tentang keadaan yang tidak enak, keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang tidak kita harapkan, tapi juga tidak bisa kita hindari, saudara-saudara. Ternyata kekasih-kekasih Tuhan, menarik bahwa ketika ada lembah kekelaman, Raja Daud tidak berkata aku lari terbirit-birit. Raja Daud tidak berkata aku lari terkencing-kencing. Tetapi di dalam lembah kekelaman ayat 4 bilang, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Kalau saudara bandingkan dengan Amsal 28 ayat 1,
Amsal itu mengatakan bahwa orang fasik itu lari sekalipun tidak ada yang mengejarnya. Saudara bayangkan, bandingkan. Orang fasik lari sekalipun tidak ada yang mengejarnya. Tapi Raja Daud berkata, sekalipun aku berjalan, bukan lari, bukan terbirit-birit, bukan ketakutan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Haleluya. Lalu dikatakan bahwa di ayat 5 itu ada kata lawan. Tahukah saudara dari bahasa Inggris kata lawan itu, di ayat itu dia pakai kata enemies. Jamak saudara-saudara. Artinya bahwa musuh dari orang yang mengandalkan Allah itu pasti banyak. Tapi Anda lihat di hadapan lawan, Allah siapkan hidangan. Lawan sedang stres, lawan sedang setengah mati, lawan sedang pusing. Tapi Allah bikin resepsi di dalam diri anak-anak atau milik kepunyaannya. Bandingkanlah dengan video di mana Israel lagi diserang gila-gilaan secara membabi buta dengan ribuan rudal. Tapi Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel ini, sempat-sempat memuji Tuhan, tetap memuji Tuhan. Dan saya bersyukur ini divideokan sehingga bisa kami sebarkan dan menjadi berkat bagi orang lain. Sungguh bahwa orang yang mengandalkan Allah tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang mengandalkan Allah selalu bisa tenang. Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudaraku, Allah yang disembah oleh orang Israel, itulah Allah yang disembah oleh gereja. Allah itu yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara masih ingat, saya cari lagi Mazmur yang lain yang mengingatkan bahwa Allah Yahweh, Bapa kita di sorga, adalah Allah yang tidak pernah tertidur, saudara-saudara. Di dalam Mazmur 121 dikatakan Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Haleluya. Penjagamu tidak akan terlelap. Haleluya. Glorify your name, Lord. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ini yang mungkin membuat Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tetap asik memuji Allah, tetap dahsyat memuji Tuhan di tengah-tengah serangan yang mereka terima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, ayat 5 itu ya. Di sebelah tangan kananmu, ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, saya sungguh diberkati ketika melihat video ini dan saya cek latar belakang video ini. Waduh, itu nyanyian, itu pujian sedang dikumandangkan saat Israel sedang diserang. Saudaraku, pelajaran dari video tadi dibantu dengan data-data firman Allah tadi, hanya mau kasih ingat kita orang percaya ya. Saudara jangan takut, Allah di pihakmu. Jika Allah di pihakmu, kata Roma pasal 8 ayat 31, siapakah lawanmu? Kita lebih daripada pemenang. Saya ketika melihat video ini dan saya membayangkan, saya memikirkan, saya berdoa dan puji Tuhan. Perkenanan Tuhan saya bikin video ini buat saudara-saudara sekalian. Apa masalahmu? Rumah tangga, pekerjaan kah, masa muda kah, sakit penyakit kah, pergumulan apa saja. Tanpa sebab orang membenci Anda kah, orang anggap
Anda orang aneh gara-gara engkau telah tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam engkau, firman-firmannya tinggal di dalam engkau. Lalu setiap apa yang engkau lakukan dianggap aneh kah? Saudaraku, jangan takut. Memang konsekuensi mengikut Tuhan. Yohanes 15 ayat 18 Tuhan Yesus berkata, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ya, Tuhan bilang, aku telah memilih kamu dari dunia. Ya, dunia akan mengasihi orang-orang dunia, tapi orang yang telah diselamatkan oleh Allah beda. Dan memang ada tantangan, memang ada persoalan. Tapi firman Allah dalam Roma pasal 8 ayat 18 dikatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan disediakan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan berhenti berharap, jangan putus kontak, jangan putus hubungan. Tetap berjaga-jaga dalam doa, tetap berjaga-jaga dalam baca Alkitab. HPDT, hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu harus tetap kencang, harus tetap kuat. Kita harus berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia. Dan percayalah saudaraku, kalau Anda dan saya sudah berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita juga akan berbuah. Dan bukan buah yang biasa, tapi buah yang lebat. Bukan hanya lebat, saudara-saudara, tapi kita berbuah manis. Saya sungguh diberkati dengan ketenangan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang sedang diserang, tapi tetap memuji Allah. Bukankah kita harusnya lebih dahsyat lagi, luar biasa lagi, bahwa kita telah memiliki Yesus. Yesus telah mati, telah bangkit, telah naik ke sorga, dan Dia menjadi pendoa syafaat bagi kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah, dan Dia tidak berhenti mempersiapkan yang terbaik, menolong, memberkati Anda dan saya. Oleh karena itu, melalui video sederhana ini, saya hamba Tuhan Yesus Kristus, saya teladani Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel ini, dalam hal tetap memuji Tuhan dalam keadaan apapun, dan tetap setia kepada Allah. Ya, ingat, kita dalam konteks Kristen tentu lebih unggul karena kita memiliki Yesus, maka datang kepada Allah hanya melalui Dia. 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan Allah itu Esa. Maka Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudara, Dia Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Di hadapan Dia membawa Allah kepada kita, dan Dia membawa kita kepada Allah. Dia menjadi perwakilan kita. Melalui Dia Allah terima kita. Ya. Dan melalui Dia kita bisa menyembah Allah sebebas-bebasnya. Ya. Terus berdoa, kita bersyukur gencatan senjata sudah terjadi. Israel Palestina, Tuhan berkati Israel, Tuhan juga tolong Palestina, Tuhan selamatkan Palestina. Tidak ada kebencian di hati orang yang mengasihi Allah. Saya, Pendeta Mel Atok, berharap bahwa video sederhana ini, video yang menguatkan engkau, pada waktu engkau nonton ini, engkau berkata, aku diberkati dengan firman ini, aku diberkati dengan video ini. Pada waktu engkau nonton ini, engkau berkata, aku akan segera membagikan ini, bukan demi kepentingan Pendeta Mel Atok, tapi demi kepentingan firman Allah. Dengar, mungkin engkau bukan pengkhotbah, mungkin engkau bukan pendeta, mungkin engkau bukan pemberita Injil, tapi ketika engkau memutuskan menyebarkan video ini dan menjadi berkat, dan entah berapa banyak orang yang ketika menonton ini semangatnya dipulihkan, dia dibangkitkan lagi, yang jatuh diangkat kembali, yang berdosa datang pada Yesus, mengaku berdosa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia menjadi ciptaan yang baru, yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, mungkin melalui firman Allah ini dia disembuhkan. Karena saya percaya Allah punya cara yang dahsyat luar biasa, yang tidak akan bisa kita sangka-sangka. Itu yang disediakan Allah. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, itu yang disiapkan Allah bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudaraku, saya tahu kekurangan saya tahu keterbatasan saya, tapi saya punya Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang Dia berjanji ketika 2-3 orang berkumpul berfellowship dalam nama Yesus, Dia ada. Percayakah Anda waktu Anda nonton video ini dan Anda buka hati, Roh Kudus bekerja sehingga engkau boleh yakin
Ikut Tuhan memang ada masalah, ikut Tuhan memang orang memusuhi kita, tapi engkau bisa berjalan dengan tenang. Di hadapan lawan Tuhan siapkan hidangan. Hanya dekat Allah engkau dan saya bisa tenang. Sebagaimana Perdana Menteri Benyamin Netanyahu bisa memuji Allah di tengah-tengah serangan yang mereka terima di beberapa waktu yang lalu, waktu peperangan kemarin. Maka saya harus bilang, harusnya kita orang percaya lebih dahsyat lagi. Terima kasih saudara-saudara, Anda telah mengikuti video ini. Like, komen yang membangun, dan tentu Anda menyebarkannya. Share untuk banyak orang diberkati. Yang belum subscribe, subscribe. Supaya saya lebih bersemangat memberitakan Injil. Saya lebih suka cita, lebih senang memberitakan Injil. Karena saya tahu ada orang-orang pilihan Allah yang dikirim Tuhan, diutus Tuhan mendukung pelayanan kami. Dan buat Anda yang tidak suka, tidak apa-apa. Saya hanya bilang Tuhan mengasihimu, Tuhan mengampunimu, tenangkan dirimu, biar Roh Kudus menjamamu. Mungkin suatu saat engkau yang tidak suka saya pun akan berkata, aku akan mendukung dia. Terima kasih untuk itu. Saya Pendeta Mel Atok, pamit. Sampai jumpa dalam postingan-postingan saya yang lain. Maafkan kekurangan saya mohon dukungan doa. Shalom, God bless you all.